Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauli Marsila Lubis. Sebagai perwakilan kelompok, ingin memaparkan video simulasi konsultasi KI kami yang berjudul Model Perlindungan Merek Dagang melalui pendaftaran merek pada masa pandemi COVID-19. Dengan saya Nauli Marsila Lubis dan Aprilia Putri Adiningsi, selaku pihak yang ingin mengkonsultasikan merek kami, kemudian Ananda Ima Saputri dan Oni Suryono sebagai pihak atau konsultan KI. Seperti yang kita ketahui bahwasanya adanya pandemi COVID-19 ini membawa perubahan pada babak kehidupan manusia, yang salah satunya juga membawa perubahan pada model atau alur pendaftaran kekayaan intelektual. Maka dari itu, video simulasi ini akan berfokus terkait bagaimana proses atau alur pendaftaran merek selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mbak April dan Mbak Nauli. Seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, untuk hari ini kita akan mengadakan pertemuan virtual melalui Zoom meeting terkait mengkonsultasikan tentang hak kekayaan intelektual. Baik, di sini saya Oni Suryono dan Ananda Ima. Kemudian untuk Mbak April dan Mbak Nauli akan membicarakan hal yang perlu kita konsultasikan dan bagaimana. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia. Terima kasih atas waktunya. Di sini kebetulan saya bersama rekan saya yang masing-masing dari kami memiliki UMKM dan ingin melakukan kolaborasi sebuah produk kerajinan tangan yang akan kami beri nama Stamp Square. Jadi di sini saya bersama rekan saya berkolaborasi sebagai bentuk pemulihan UMKM yang seperti kita ketahui sendiri sedang mengalami gejolak akibat adanya pandemi COVID-19. Kemudian di sini saya dan rekan saya ingin memastikan bahwa merek yang akan kami gunakan ini tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Bukan begitu, Mbak Nauli? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya itu sendiri, Aprilia, bahwasanya kami tidak ingin terjadi masalah di kemudian hari. Maka dari itu, kami ingin melakukan permohonan pendaftaran merek, sehingga akan terbit sertifikat merek yang bisa kami gunakan atau dijadikan bukti bila mana di kemudian hari terjadi permasalahan terkait hak merek ini sendiri. Namun, di sini kami masih mengalami kendala terkait bagaimana prosedur permohonan merek itu sendiri, karena dari kami sendiri, kami belum mengerti secara penuh atau secara jelas bagaimana prosedur permohonan pendaftaran merek itu sendiri. Jadi kami di sini ingin mengkonsultasikan kepada Mas Oni dan Mbak Nanda terkait bagaimana permohonan pendaftaran merek itu bisa kami lakukan. Baik, apabila dilakukan perlindungan, saya sarankan agar secepatnya dibuat dan kemudian didaftarkan agar terlindungi. Pendaftaran dapat dilakukan sendiri ataupun melalui konsultan merek, namun untuk mempermudah proses pendaftaran, saya sarankan meminta bantuan dari konsultan merek yang saudari kenal. Baik, di sini kami ingin menggunakan bantuan konsultasi KI, bukan begitu Mbak April? Benar Mbak Nauli. Kemudian saya ingin menanyakan, keuntungan apa yang akan kami dapat jika mendaftarkan merek tersebut? Baik, untuk keuntungan sendiri, merek akan membantu pemilik merek atau penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Baik, kalau begitu bagaimana terkait jangka waktu perlindungan merek ini sendiri? Karena kami sendiri menakutkan bahwasannya jangka waktu perlindungan merek ini sangat pendek. Bagaimana, Mbak Ananda dan Mas Oni? Merek yang terdaftar menurut perlindungan hukum untuk jangka waktunya itu sudah 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu tersebut juga dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Begitu. Bagaimana mengenai syarat jika ingin melakukan perpanjangan hak atas merek tersebut?
Mbak. Permohonan perpanjangan dapat dilakukan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut dan dikenai biaya, di mana merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa dan masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Begitu Mbak April. Jika seperti itu, maka kami akan memutuskan bahwa kami setuju menggunakan konsultan KI sebagai media kami untuk melakukan pendaftaran merek ini sendiri. Bagaimana, apakah dari pihak Mbak Nanda dan Mas Oni ini sendiri setuju dengan untuk melakukan permohonan pendaftaran merek kami ini? Mendengar cerita kronologi dari yang sudah diceritakan oleh Mbak April tadi, bisa diajukan pendaftaran merek dengan konsultasi terlebih dahulu sebelumnya. Namun di sini saya tekankan untuk dapat bisa mendaftarkan hak mereknya Anda sendiri atau melakukan sesuai perwakilan kuasa, yang kuasanya juga dapat dari konsultan mereknya sendiri. Bagaimana Mbak April dan Mbak Nauli? Berarti di sini kami bisa melakukan pendaftaran dengan satu pemegang hak merek saja ya? Begitu? Apakah begitu, Mbak Nanda? Maksud Ya, maaf. Terputus. Boleh diulangi lagi Mbak Nauli? Oh iya, terkait pemegang hak merek ini sendiri berarti hanya bisa satu orang saja ya Mbak, bukan begitu? Apakah Ya, kami satu berdua orang. bisa memegang masing-masing ataukah memang hanya satu pihak saja? Hanya satu orang saja, maka dari itu antara pihak Mbak Aprilia dan Mbak Nauli bisa mendiskusikan terlebih dahulu untuk siapa yang diputuskan untuk memegang hak merek tersebut. Baik Mbak Ananda, kami akan memberikan surat kuasa agar pendaftaran merek dapat dimohonkan setelah kami diskusikan mengenai pemilik hak atas merek yang akan kami daftarkan. Jadi diputuskan untuk yang menerima hak merek tersebut adalah siapa? Di sini saya rasa yang akan menjadi pemegang hak merek tersebut adalah Mbak Aprilia, karena di sini yang akan melakukan marketing secara langsung ataupun terjun secara langsung di lapangan terkait produk ini adalah Mbak Aprilia tersendiri. Ya, karena sudah ditentukan pemegang hak mereknya adalah Mbak April, maka saya akan melakukan permohonan pendaftaran bersama dengan Oni, Mas Oni sebagai rekan saya, dengan beberapa alur pendaftaran merek yang akan saya jelaskan secara sederhana saja untuk sebagai pengetahuan saja untuk para pemohon agar mengerti bagaimana alur permohonan pendaftaran, di mana saya akan bersama Mas Oni akan melakukan seperti registrasi terlebih dahulu di akun merek dkip.go.id, kemudian kita juga akan menambahkan permohonan baru, lalu membayarkan sesuai tagihan pada aplikasi Simpakinya, memesankan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelasnya, lalu mengisi seluruh formulir yang tersedia dan mengunggah data dokumen yang dibutuhkan, antara lain label merek, tanda tangan pemohon, dan surat keterangan UMK
Dan jika semua sudah selesai, maka permohonan akan diterima. Dari DCKI Kemenkumhamnya akan melakukan pemeriksaan formalitas pada permohonan merek yang diajukan dalam jangka waktu 15 hari. Jadi jika syaratnya lengkap, maka hasilnya akan diumumkan dalam waktu 2 bulan. Dan jika tidak keberatan, Kemenkumham akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu 150 kerja, dan jika disetujui akan didaftarkan untuk kemudian mendapatkan sertifikat. Begitu Mbak Nauli dan Mbak April, sudah paham? Sudah, terima kasih. Terima kasih Mas Oni, Mbak Nanda, atas pengetahuan yang diberikan. Baik, saya rasa mungkin cukup untuk pertemuan kali ini terkait pendaftaran merek dari saudari Mbak April dan Nauli. Dan ini akan saya urus. Kemudian terkait progres yang akan kami sampaikan secara berkala, dan apabila mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan lain waktu. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas kesediaannya menonton video simulasi konsultasi kekayaan intelektual kami ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Terima kasih.